Yang aku suka sih film ini sebenarnya meng-highlight sisterhood antara Jihan dan Shafa tersebut. Aku dapat karakter ini senang karena bukan karakter yang biasa aku mainin, kayak perempuan baik-baik. Sebelumnya banyak karakter cegil, benar gak? Aku kan cegil mentok. Cegil. Ada pengalaman mistisnya juga gak sih? Aku selama ini syuting horor bener-bener nggak pernah ngalamin apa-apa. Mau sambil di kamar mandi, kok kayaknya hawanya nggak enak ya, sambil ketakutan tetap aku berendam, bodo amat, tetap berendam. Kayak you're not going to ruin my beauty routine. Kenapa sih kita mesti nonton film Muslihat? Karena film Muslihat ini dipenuhi oleh aktor-aktor cilik berbakat yang akan menjadi masa depan perfilman Indonesia. Halo Sobat Tempo semuanya, ketemu lagi masih bersama Jihan di sini di program Cakap-Cakap. Seperti biasa kita selalu menghadirkan narasumber yang istimewa, dan di episode kali ini spesial karena ada dua troublemaker namanya Jihan dan Jihan. Karena hari ini kita mau ngomongin soal salah satu film karya anak bangsa juga ya, yang akan menghiasi bioskop-bioskop kita gitu, yang baru aja kemarin tanggal 17 April 2025 ini tayang perdana gitu ya, dan ini adalah hari kedua. Kali ini aku akan bertemu dengan salah satu pemainnya yang memerankan karakter atau tokoh Jihan juga namanya. Nah, sudah bersama kita di sini ada Kak Asmara Abigail. Halo, gimana kabarnya Kak? Hai, kabar baik. Lagi seru-serunya promo Muslihat karena kan baru tayang 17 April. Jadi lagi sama Fatih terus-terusan Kemana-mana? Kemana-mana, ke sinema, ke media. Jadi hari ini kita ada di Tempo. Seneng banget. Kak, ada komentar nggak dari beberapa kedatangan sebelumnya sama yang hari ini, ada perbedaan nggak sih datang ke gedung Tempo? Oh, ini kayaknya ada sesuatu yang baru ya, habis renovasi atau apa. Cuman salah satu trip aku untuk promo ke Tempo yang paling aku inget adalah buat film di tahun 2019. Karena kayak kita lumayan seharian dan ada photoshoot juga dengan legenda kita Christine Hakim. Jadi aku senang banget sih waktu itu. Jadi selalu aku inget jadi pengalaman aku bersama Tempo yang paling memorable. Wow, selamat datang kembali kalau gitu ya di studio barunya TV Tempo nih. Senang banget kedatangan Kak Asmara. Oke, kita kali ini akan ngomongin soal film Muslihat seperti yang tadi Kak Asmara sempat ceritain ya. Nah, tapi sebelum masuk ke lebih jauh, terutama ke karakternya atau tokohnya, pengen dapat sedikit spill aja. Jadi sebenarnya film ini tuh ngomongin apa sih Kak? Sebenarnya Muslihat itu kan sesuatu antara ada dan tiada, terlihat atau tidak, terus lebih kayak ngomongin tipu daya jin gitu. Yang aku suka sebenarnya dari Muslihat itu ceritanya tuh tentang panti asuhan dan tentang jin yang mengelabuhi anak-anak ini di dalam panti asuhan. Ceritanya seperti itu, dan core-nya itu adalah sisterhood antara Kak Jihan dan Shafa adiknya, yang kebetulan mereka emang jadi anak panti asuhan karena situasi keluarga. Tapi ya namanya anak-anak juga, maksudnya di panti asuhan kan banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan lebih ke komunal kan, semuanya mesti bareng, program schedule udah ditentukan. Ini kan anak-anak remaja, pengen main, pengen explore, tapi juga kesusahan juga sama peraturan. Yang aku suka sih film ini sebenarnya meng-highlight sisterhood antara Jihan dan Shafa tersebut. Oke. Ini tuh produksinya berarti kapan Kak? Kita syuting di Januari 2024. Dan pre-productionnya untuk workshop dan lain-lain tuh Desember 2023. Makan berapa lama tuh Kak proses keseluruhan produksinya ya? Kayaknya mungkin mau 2 bulan ya. Oh wow. Aku nggak hitung post production ya, karena itu kan biasanya tim yang berbeda. Tim yang berbeda, udah sutradara, editor dan lain-lain gitu kan. Cuman kalau misalnya aku hadir dari pre-production saat reading script, persiapan karakter, pengenalan dengan karakter-karakter yang lain, terus waktu syuting, sama ya kalau sekarang kan udah masuk ke era promosi. Nah, ini kita balik lagi kerja lagi. Bertugas lagi. Bertugas lagi, baik. Nah, terus kenapa sih akhirnya Kak Asmara ini memutuskan untuk mengambil tokoh atau peran si Jihan ini tadi? Apa yang menarik gitu? Sebetulnya karena aku ngefans banget sama Khairunisa. Khairunisa adalah sutradaranya Muslihat. Aku pertama kali mengenal Khairunisa mungkin tahun 2010. Waktu itu ada kayak workshop
Cinema di IKJ. Aku datang, terus lihat Kairunisa ngomong di auditorium gitu, dan aku benar-benar kayak, wah ini orang keren banget nih. Langsung tersihir gitu. gitu ya, Kak? Langsung tersihir. Terus ada beberapa film pendeknya, film-film pendek IKJ di screening saat itu. Jadi aku juga nonton salah satu filmnya Kairunisa, film pendeknya. Kalau nggak salah judulnya Purnama di Pesisir, kalau nggak salah ya judulnya. Terus abis itu nonton filmnya Kairunisa yang berjudul Semesta, itu kan dokumenter. Aku suka banget. Iya, jadi sebenarnya Kairunisa tuh lebih ke sutradara dokumenter. Dan saat pandemi aku tuh kayak ada project sama Kairunisa 2 kali. Yang satu di Sulawesi, apa di Sumatera ya? Aku agak lupa deh. Satu di Sulawesi, satu di Sumatera kalau nggak salah ya. Lebih mengarah ke dokumenter juga sih waktu itu. Nah terus habis itu, yang terakhir kita juga bikin film pendek. Dan akhirnya begitu ada tawaran, dia bilang, kan kita panggilnya Kak Ilun, ada karakter nih, kayak pengen coba kamu deh gitu. Terus habis itu, aku dapet karakter ini senang karena bukan karakter yang biasa aku mainin, kayak perempuan baik-baik. Sebelumnya banyak cegil, benar gak? Aku kan cegil mentok. Cegil, icon cegil, coba. Icon cegil mentok Jaksel. Aduh, parah. Oke, nah si icon cegil ini kemudian akhirnya memilih peran si Jihan yang katanya baik-baik tadi. Apa sih yang menarik dari karakter ini? Pertama, aku sebenarnya nggak gitu nyaman dengan anak-anak yang banyak biasanya di kehidupan pribadi, karena aku tumbuh besar cuman punya adik 1. Dan rumahku tuh di kebun lumayan besar, nggak punya tetangga. Jadi kayak lumayan biasa hidup terisolasi. Introvert anaknya ya. Introvert, ekstrovert tergantung perlu yang mana, bisa diatur. Bisa disetel. Nah, cuman tentu kalau bekerja tuh kan seru ya, dan punya pengalaman yang beda-beda juga. Aku paham banget kayak belajar sama aktor anak tuh suatu pelajaran yang luar biasa, karena mereka kan masih pure, mereka pakai insting, jadi kayak benar-benar keren banget. Jadi di film Muslihat bisa bermain dengan aktor anak yang lumayan banyak dan berhari-hari sama mereka, dan mendalami peran sebagai kakak panti itu challenging banget buat aku sebagai orang yang biasanya nggak bermain dengan anak-anak gitu. Iya, dan nggak biasa juga di situasi yang rame tadi. Iya, aku nggak biasa di situasi rame, nggak biasa hidup komunal, nggak biasa punya anak-anak kecil berlarian di rumah. Kan ada tuh orang-orang yang mungkin tinggal ada ponakannya, ada sepupunya. Nah, aku tuh nggak. Jadi tuh ngelihat anak-anak sebanyak itu sesuatu yang baru buat aku gitu. Oke, tapi sempat yang kayak ngalamin di titik yang karena nggak terbiasa maybe ya, jadi misalnya agak stres atau gimana justru? Sebenarnya enggak sih, karena salah satu pemain dan juga acting coach di film Muslihat namanya Aditya Lakon, dia tuh jago banget sama anak-anak, dan dia tuh tiap kali di set selalu membuat aktivitas, jadi kayak game-game menarik. Aku jadinya ikut main game juga, dan jadi into ya sama teman-teman anak muda itu. Iya, jadi menurut aku anak-anak ini kan juga mesti dikasih channel supaya mereka kayak tetap semangat syuting. Kan kadang-kadang kan nunggu di lokasi jenuh, terus kayak dibikin kegiatan yang stimulating juga, jadi supaya mereka tuh makin punya celetukan yang seru lah di lokasi syuting. Nah, menurut aku cara-cara Aditya Lakon untuk sparking kayak their ideas itu jago banget. Jadi aku juga belajar banyak sama Aditya Lakon. Terus kayak anak-anak ini kan maksudnya mereka they're professional actors gitu, dan mereka udah kerja dari umur yang sangat muda. Dan kita tahu kalau mereka tuh lagi kerja. Jadi kayak they're very professional as well gitu. Makanya aku sebenarnya belajar banyak dari mereka. Wow, nggak nyangka loh. Oke. Nah, tapi dari keseluruhan proses syuting tadi yang kurang lebih selama 2 bulan, barangkali ada pengalaman-pengalaman yang berkesan tuh banyak model ya. Mungkin happy atau misalnya justru karena main film horor jadi kayak ada pengalaman yang
agak mistis atau yang gimana lah, itu ada nggak sih? Sebetulnya yang paling aku inget tuh karena Tata Janeta tuh kan jago masak. Apalagi kan dia juga punya restoran kan sekarang. Nah, di lokasi syuting, Teh Tata tuh sering banget masak. Dan aku suka banget masakan Sunda yang kayak nasi liwetan, terus lalapan, yang banyak sayur-sayurnya, sambal. Iya, aku suka banget sambal dadak sama kemangi. Jadi itu ditambah teman-temannya kan dari ikan peda, tempe, tahu. Ya. Dan itu tuh kayak hiburan kita selama syuting. Jadi sering masak. Dan bapak produser juga tiba-tiba masak-masakan bawa kompor segala macem. Jadi kayak camping. Iya. Oh, seru banget ya. Ya. Tapi bukannya Kak Asmara juga demen bikin kue nih, tiramisu? Iya, tapi tiramisu kan dia bukan baking ya. Dia kayak cold cake yang di freeze gitu. Jadi aku juga kayak suka bikin tuh juga cuman tiramisu doang. Si tiramisu Asmara. Tapi kan sempat open order nggak sih? Tiramisu Asmara emang selalu open for order. Terus kita juga pernah kolaborasi sama salah satu restoran di Jakarta Selatan untuk kayak special menu, kayak pop up menu untuk 3 bulan. Sekarang aku juga masih lagi kerja sama dengan suatu bar di Jakarta Selatan. Ada juga di situ, jadi kamu bisa menikmati tiramisu Asmara. Oke, dibawa juga nggak tuh ke lokasi syuting? Nah, kebetulan karena itu di Pengalengan, jadi aku nggak bisa bikin. Kalau misalnya di Jakarta mungkin masih bisa. Oh, lumayan jauh ya Pengalengan ya. Tapi di satu titik itu aja kan? Iya, di rumah panti asuhan itu. Full di sana ya? Full di sana ya, ada beberapa lokasi yang di luar dari panti asuhan, tapi kan di area situ juga, misalnya lokasi jalanan atau di kebun tehnya, tapi kan semuanya di situ-situ juga. Waktu syuting rame nggak tuh Kak? Rame kita juga cast and crew, bukan yang misalnya ada warga nonton gitu. Dia tuh rumahnya agak terpencil dan posisinya agak di atas, jadi kalaupun mereka kepo juga kayak agak males mungkin nyampe jauh ya. Oh gitu ya, Pengalengan juga emang jauh juga sih ya dari kota. Oke, nah terus kemudian kalau ngomongin soal pengalaman yang didapatkan selama proses produksi, itu selain yang tadi ya, ada nggak sih yang sebenarnya paling kepo adalah ada pengalaman mistisnya juga nggak sih? Aku selama ini syuting horor benar-benar nggak pernah ngalamin apa-apa. Samsek? Sama sekali. Totally samsek? Sama sekali. Mungkin aku teman mereka atau gimana, dianggap teman. Baik, persahabatan bagi kepompong kayak ini ya. Atau juga mungkin aku ada bubble yang melindungi, atau mungkin emang aku nggak ada bakat. Aku nggak tahu, cuman selama syuting biasanya aku tuh bukan tipe yang bawa asisten atau ditemenin keluarga. Kan ada beberapa talent yang memang lebih merasa nyaman kalau kayak gitu. Nah, aku anaknya sangat suka sendiri. Jadi kayak di kamar aku maunya sendiri. Terus aku udah tahu rutinitas aku, kayak sebelum syuting aku pengennya ngapain, setelah syuting aku pengennya ngapain, dan aku nggak pengen diganggu sama orang lain gitu. Jadi walaupun selesai syuting mau jam 3, jam 4, atau hotelnya lumayan creepy, kamar mandinya lumayan creepy, tapi tetap mesti skincare harus, mau sambil ketakutan juga. Berapa tuh sekali ngebawa skincare kalau misalnya lagi pergi? 7 kilo. Subhanallah. Skincare, body care, hair care. Oke, tapi itu yang menemani selama mungkin proses-proses syuting yang kadang lagi off gitu-gitu kali ya Kak? Iya, tapi maksudnya aku selalu misalnya selesai syuting, aku selalu mandi air garam atau scrubbing. Jadi kayak itu setiap hari. Kayak nggak mau selesai syuting jam 5 aku jalanin tetap. Mau sambil di kamar mandi, kok kayaknya hawanya nggak enak ya, sambil ketakutan tetap aku berendam, bodo amat, tetap berendam. Kayak you're not going to ruin my beauty routine. Iya. Aduh, yang ada sama mereka belajar sama Kak Asmara. Oh gitu, ternyata habis ini gitu ya. Oh beneran ya, berarti nggak merasakan apapun. Merasakan takut kadang-kadang kalau hotelnya creepy atau lokasinya creepy, cuman aku nggak pernah kenapa-napa sih. Secukupnya aja gitu ya, ya laksana orang kalau misalnya di tempat yang mungkin asing gitu kan. Iya, paling ya maksudnya selayaknya kita tamu, ini kan tempatnya mereka yang terlihat dan tidak terlihat, kita tetap menghormati gitu. Dan ya namanya juga orang Indonesia ya, apalagi aku kan orang Jawa, jadi maksudnya udah biasa
kulonwun dan lain-lain, tapi sewajarnya aja gitu. Oke. Toh aku juga ngerasa kan aku niatnya kerja ya, baik gitu, bukan benar. tiba-tiba bikin menghancurkan area. Pesugihan. Iya sih benar-benar. Balik lagi ke niatnya sih ya. Oke. Nah tapi fun fact-nya adalah Sobat Empo semuanya, Kak Asmara ini katanya justru takut sama film-film horor atau gimana tuh? Tapi Lebih ke nggak nyaman ya, maksudnya aku suka banget nonton film dan sangat menikmati cinema experience. Kalau aku ditakut-takutin tuh kayak this is not what I'm asking for gitu, kayak maksudnya jadi aku nggak suka dikagetin, terus kayak aku pengen nonton, kan kalau misalnya nonton horor malah kebanyakan merem juga. Jadi benar. Ada jump scare itu ya. aku nonton film-film yang aku dan teman-teman aku bikin karena juga ya menghargai juga, dan kita kan Apresiasi. bikin bareng bersama-sama, atau juga emang datang ke premier teman kayak congratulations, atau ada teman yang ngajak nonton bareng yuk film horor baru ini buat ketawa-ketawa, ketakutan, seru-seru. Oke, ikut, tapi bukan berarti kayak aku lagi di rumah pengen nonton apa tiba-tiba nonton horor gitu, enggak sih. Oke, jadi kalau misalnya lagi ada di waktu senggang di antara berbagai genre film gitu ya, itu bukan horor yang dipilih kan? Bukan. Apa tuh kalau boleh tahu? Aku ada Yang jadi favorit. beberapa channel digital platform yang aku suka. Kadang-kadang pengen nonton series, aku suka banget nonton series karena juga mungkin kayak sebelum tidur sejam gitu kan, masih oke. Ada beberapa series yang aku selalu nonton diulang-ulang kayak my comfort zone gitu, kayak pengen nonton ini lagi. Atau kayak lagi mood pengen nonton film lama, aku bisa login ke Criterion Collection gitu, atau bisa pengen nonton yang lain juga. Ya banyak kan sekarang option-optionnya. Benar sih, makin beragam ya pilihannya ya. Oke, nah tapi dari perjalanan di dunia acting ini, Kak Asmara itu, kalau aku pribadi memang banyak melihat Kak Asmara tuh actingnya di film-film horor, yang aku ya yang paling banyak lihat gitu. Tapi sebenarnya kalau dari Kak Asmara sendiri, apa ya, yang paling ingin diperankan barangkali itu di peran-peran seperti apa? Sebenarnya mungkin terkenal di film horor karena banyak film horor yang box office, jadi orang lebih booming ya. familiar. Tapi aku juga memerankan film-film lain yang mungkin lebih successful di arena film festival. Jadi secara box office tuh dia bukan lucknya dia lah gitu. Kalau ditanya aku pengen main film karakter apa, ada beberapa karakter yang mungkin ini ya karakteristik dari karakter tersebut yang aku pengen mainin. Contohnya misalnya aku lagi seneng-senengnya nari Argentina, tango Argentino. Wow. Jadi kayak pengen banget kalau ada karakter yang misalnya pas dia juga nari tango misalnya kayak gitu. Terus banyak banget list sutradara yang aku pengen kerja bareng. Misalnya lebih kayak gitu sih. Karena kalau misalnya karakter dari film, kadang-kadang kita juga pengen surprise me please gitu. Jadi kayak dapat tawaran, baca skrip atau ngobrol sama sutradara, terus dapat karakter tertentu kayak oh my god, kayak ini seru banget buat dimainin kayak gitu. Termasuk pas lagi apa sih masa-masa yang melajarin karakternya dulu tuh apa sih Kak istilahnya? Ya kayak masih kayak research, karakter background, terus kayak itu biasanya kalau misalnya kita udah dapet jobnya sih baru kayak we get into the work gitu. Tapi masih di fase-fase awal kenalan, misalnya dulu ngobrol sama sutradaranya, ngopi dulu, atau kayak baru ditawarin dapet skripnya, ya itu kita masih baca-baca dulu. Oke, tapi seru-seru lah ya. Selalu bikin penasaran gak sih sama karakter-karakter yang selama ini udah diperankan? Iya, dan selalu kayak ngerasa diri kita dengan karakter yang menghampiri kita dari tawaran-tawaran tersebut itu kayak jodoh. Jadi kayak ya emang jodohnya karakter ini aku yang mainin misalnya kayak gitu. Iya juga ya, jodoh-jodohan juga ya ternyata karakter ya Kak ya. Iya. Oke, nah kita beralih nih ke cerita personal dari Kak Asmara Abigail yang katanya dulu tuh pernah banget bercita-cita menjadi seorang atlet kuda.
Bener nggak tuh? Iya, jadi keluargaku di equestrian business tuh mungkin dari tahun 60-an, 70-an ya. Jadi kayak semuanya naik kuda, dan dulu ada papaku juga salah satu bagian dari Equestrian Federation of Indonesia. Jadi kayak dari kecil aku udah tumbuh tuh sama kuda, kayak buka jendela, depan aku tuh kuda lagi lari-lari di halaman. Kebayang tuh, luas banget ya. Dan udah sering ikut kompetisi dan lain-lain, cuman emang butuh dedikasi yang berbeda kalau mau jadi atlet, dan mungkin aku juga lebih enjoy di ranah dunia kreatif. Kadang-kadang masih naik sih, tapi di stable line, karena akhirnya kita sekarang juga udah nggak punya stable, karena udah nggak ada yang naik kuda gitu. Oke, tapi pernah kebayang nggak sih dulu kalau seandainya beneran jadi atlet kuda gitu? Iya, cuman mungkin aku beneran lebih ke hobi sih, karena maksudnya aku lebih senang pursue di dunia yang berhubungan sama seni dan kreativitas. Oke, termasuk modeling juga kan Kak? Kalau modeling, karena juga banyak orang mulai karir dari modeling kan. Zaman dulu kita ikut kayak kompetisi modeling di majalah remaja, itu yang membuka pintu untuk ke karir-karir berikutnya. Dan aku merasa beruntung kayak di zaman itu aku ikut modeling competition karena ada karantina, terus ada prosesnya. Kalau sekarang mungkin banyak orang yang di scout lewat sosial media ya. Yes. Tapi kalau zaman dulu kan bener-bener mesti ikut peraturan, dan aku ngerasa integritas dan disiplin di zaman itu tuh sesuatu yang susah direplika di masa sekarang gitu. At least untuk di bagian awal kita membangun karir. Dan itu kan anak-anak ya, maksudnya remaja. Aku ikut itu umur 16, tapi aku pertama kali photoshoot umur 14. Buat seorang remaja umur segitu punya dedikasi karir untuk kayak oke, ini aku lagi kerja, aku harus disiplin, itu kan sesuatu yang dibangun. Betul. Di zaman itu dengan teknologi yang ada pada zaman Terbatas. itu gitu kan. Jadi aku sangat bersyukur melewati periode itu sih. Tapi terus ketemu dengan dunia filmnya itu saat apa? Atau memang sejak awal sudah tahu meskipun masuknya dari modeling, tapi memang pengen ke film gitu? Sebetulnya kalau hubungan aku dengan sinema memang dari kecil. Jadi dari kecil suka banget nonton. Zaman dulu kayak ada orang laser disc yang suka datang ke rumah bawa backpack gede banget, kayak rental gitu, tapi datang dari rumah ke rumah. Oh, Aku dia suka nyewain banget gitu ya? nonton. Terus dari kecil aku ingat banget suka nonton Charlie Chaplin yang pasangin tuh nenek aku. Jadi kayak udah terekspos sama dunia old Hollywood juga. Kayak aku nonton film Casablanca itu aku SMP. Jadi kayak maksudnya aku seneng banget sama film. Cuman memang masuknya ke modeling dulu gitu. Kapan tahu bahwa ternyata ternyata aku match dengan dunia film itu? Kayaknya dari SD ya, karena aku suka banget nonton dan aku nggak gitu suka bergaul sama teman-teman sekolah. Jadi begitu bel bunyi, aku langsung pengen dijemput, terus pulang nonton Laserdisc atau DVD. Kayak aku lebih suka nonton daripada main. Karena aku nggak merasa terlalu nyambung sama teman-teman aku zaman itu. Jadi kayak mendingan aku nonton film, kayak itu lebih membawa aku ke dunia film yang lebih aku suka. Oh, merasuk di kalbu nih ya, di kecil nonton film terus, wow. Oke, kalau Asmara, kalau ngomongin soal tujuan yang pengen dicapai gitu ya, dalam karir dan juga hidup barangkali, itu tuh apa sih kira-kira jawaban yang tepat menurut Kak Asmara? Kalau untuk karir, karena dari kemarin, dari tahun-tahun terakhir kayak aku ikut Berlinale Talents, terus mungkin film terakhirku yang Malaysia Indonesia co-production itu juga main competition di Locarno Film Festival. Jadi mudah-mudahan lebih banyak kerjasama antara negara lain untuk co-production, dan mudah-mudahan aku ambil andil di film tersebut. Pengen banget ikut workshop acting di daerah-daerah atau negara-negara lain, karena menurut aku komunitas film di dunia internasional itu membuat aku makin merasa lebih hidup gitu, kayak mixed culture, terus melting pot kota yang besar-besar kayak let's say kayak New York, London, Paris, Berlin gitu kan, itu kayak hotspotnya sinema. Itu kalau kesana pas lagi ada kerjaan, pas lagi ada film festival,
itu benar-benar nge-recharge. Jadi mudah-mudahan banyak kerjasama di dunia yang lebih luas gitu dengan filmmakers dari berbagai macam negara. Tapi untuk menuju ke situ tadi Kak, yang bisa belajar dari culture-nya seni-seni di luar itu, apa yang udah dilakuin Kak untuk bisa ke sana gitu? Kalau di sini sih banyak banget. Kalau dari pengalaman aku kan aku emang murid alumni Istituto Italiano di Cultura Jakarta, Institut Francais Indonesia, terus Instituto Cervantes. Jadi ini aku udah lakuin dari aku umur 18. Jadi kayak terus kayak banyak banget film festival, kayak ada Europe on Screen, ada Italian Film Festival, ada French Cinema Film Festival. Jadi untuk tahu juga ensiklopedia sinema dunia ya kita mesti sering nonton juga gitu. Dan pusat kebudayaan di sini banyak banget, tergantung sukanya negara mana dan ya mulai dari situ gitu. Oke, jadi emang harus mau juga mendekati ke dunia yang kita inginkan itu ya. Kalau ngomongin role model atau seseorang yang menginspirasi Kak Asmara, siapa tuh? Aku suka banget, ada beberapa aktris yang aku suka. Ada Golshifteh Farahani, dia aktris Iran yang sekarang udah tinggal di Paris. Dia juga sebagai aktris Iran, dia kayak kerja di sinema Eropa udah pasti, tapi di Hollywood tentu. Terus abis itu aku suka banget Tilda Swinton atau kayak Isabelle Huppert, karena dia kayak secara keaktoran mereka tuh umurnya udah 70-an tapi kayak masih tetap in their prime time gitu. Dan tetap mendapatkan peran-peran yang menantang. Kalau di sini yang aku takutkan begitu kita nyampe umur tertentu jadi nenek-nenek aja. Biasanya gitu sih ya. Kayak menyesuaikan usia, dapetnya akhirnya karakternya ya udah menyesuaikan usia. Iya, jadi ibu-ibu yang baik, ibu-ibu yang pasif, ibu-ibu yang menyokong keluarga, kayak template. A bit boring. Gitu. Sedangkan kayak kita lihat Isabelle Huppert atau Tilda Swinton, mereka umurnya udah 70-an dapat peran aneh-aneh banget gitu. Jadi kayak aku melihat track record mereka juga sangat terpukau, dan mereka salah satu aktris-aktris yang juga sering main film dengan filmmaker dari negara lain gitu. Itu salah satu jejak yang pengen banget diikutin ya Kak ya. Dan nggak stick di satu negara sih, karena maksudnya aku dari kecil suka traveling, dan kalau misalnya nggak terbang dalam kurun waktu 3 atau 6 bulan, aku ngerasa bosen dan aku ngerasa stuck gitu. Karena tinggal di satu kota yang sama terus-menerus, aku nggak ngerasa energinya tuh memberi aku kehidupan gitu. Kayak ada energi yang stuck gitu. Jadi kayak bergerak pindah-pindah gitu ya Kak. Aduh. Dari main film juga kan kayak gitu ya Kak, iya. Akhirnya punya kesempatan untuk travel gitu ya. Oke, Kak, kalau prinsip yang biasanya Kak Asmara selalu terapkan ketika berkarya, apapun bentuknya itu apa sih Kak? Prinsip kayak moto hidup yang aku pegang. Betul sekali. Kayaknya mungkin salah satu, aku lupa nih aku baca di mana, tapi aku lumayan menerapkan ini kayak if you are the smartest person in the room, then you are in the wrong room. Jadi kayak it's time to move, it's time to level up, kayak it's time to grow, it's time to evolve. Karena kita nggak bisa stuck di posisi itu sampai the day we die. Kayak maksudnya kayak I'm ready to evolve, kayak learn new language, learn new skill, kayak bener-bener kalau udah ngerasa kayak oh we have everything, terus kayak I'm already happy with this. I don't think I'm suit for that kind of character gitu. Aku selalu pengen belajar sih. Oke, nah terakhir sebelum kita close obrolan hari ini gitu ya, boleh dong Kak Asmara sampaikan kepada Sobat Tempo semuanya, kenapa sih kita mesti nonton film Muslihat? Oke. Sobat Tempo, nonton film Muslihat karena film Muslihat ini dipenuhi oleh aktor-aktor cilik berbakat yang akan menjadi masa depan perfilman Indonesia. Jadi nonton film Muslihat karya Khairunisa mulai tanggal 17 April 2025 di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Oke, jangan sampai nggak nonton pokoknya ya. Jangan sampai terlewatkan. Kita akan menyaksikan karya-karya anak bangsa yang keren-keren banget di sini gitu ya. Nah, tapi sebelum bener-bener kita kelar nih ya, masih ada satu segmen terakhir, yang ini namanya Quick Quiz, di mana Kak Asmara harus menjawab dengan cepat.
Oke. Di antara dua pilihan yang aku sebutkan. Benar-benar harus cepat nih ya Kak ya? Yes. Oke, ready? Ready. Oke. I'm born ready. Wow, sangat penuh energi nih anaknya ya. Oke, yang pertama, nggak mandi atau nggak sikat gigi? Nggak mandi, mendingan sikat gigi. Pilih skincare atau makeup? Skincare, karena makeup apapun kalau skinnya nggak oke, nggak akan jadi bagus. Paris atau Milan? C'est Paris. Milan è la mia vita passata. Artinya? Apa tuh? Of course it's Paris, karena juga dia adalah salah satu kota center of cinema. Melukis atau menari? Kalau sekarang aku pilih menari. Modeling atau film? Film. Pilih film atau teater? Film. Horor atau romansa? Romansa. Last but not least, satu kata buat muslihat. Muslihat. Satu aja loh. Sisterhood. Bener juga ya. Bener juga ya, Jihan dan Syafa ya. Jihan dan Syafa. Oke, wah luar biasa. Thank you banget Kak Thank Sumaradi you. yang sudah join di Cakap-Cakap kali ini. Thank you Kak Jihan. Tentu saja, dan selamat untuk filmnya yang sudah bertengger di layar-layar bioskop dari tanggal 17. Ini adalah hari kedua ya hari ini Ini ya. hari kedua. Mudah-mudahan makin banyak yang nonton, sukses filmnya. Tentu saja bisa memberikan hiburan dan juga inspirasi untuk para penontonnya. Sekali lagi thank you banget udah join di Cakap-Cakap kali Terima ini. kasih. Happy banget Kak Sumar bisa datang. Nah, akhir kata saya Dejan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Cakap-Cakap episode lainnya. Bye-bye.